Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Wakatobi beserta seluruh jajaran. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah Masjid Zaitun dan sekitarnya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sudah diundang oleh Pemda Wakatobi dari tahun 2017. 2015. Seandainya anak 2015 itu kelas 1 SD, sudah tamat dia sekarang. Apakah Ustadz Somad percaya bahwa masyarakat Wakatobi mengundang Ustadz melalui Bapak Kabak Kesra? Saya amat sangat percaya. Buktinya mana? Karena yang bicara setelah Kabak Kesra jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Somad percaya, saya percaya. Mana buktinya? Buktinya karena kuehnya 1 meter tingginya, menunjukkan persiapannya lebih 5 tahun. Masyarakat Wakatobi hatinya lembut. Mereka tidak dendam, mereka tidak marah. Mereka tahu Abdul Somad tidak datang bukan karena pilih-pilih jadwal. Sudah sampai ke Sorong, sudah sampai ke Kaimana, sudah sampai ke Raja Ampat. Mengapa Wakatobi dilompati langsung terbang ke Jakarta? Mereka faham karena mereka menganggap Abdul Somad adalah saudara mereka dari Pulau Sumatera. Dari mana Ustaz tahu bahwa masyarakat Wakatobi menganggap Abdul Somad itu saudara? Mereka tulis besar-besar, Sahe Sulu Salengoe, saudara selamanya. Setiap kali menyebut Sahe Sulu Salengoe, pasti saya mesti lihat tulisannya. Karena dari pagi tadi saya hafal tidak bisa-bisa sampai sekarang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah mau tunjukkan, wahai Abdul Somad, semua orang ingin mendatangkanmu, Pemda yang punya kekuasaan ingin mendatangkanmu. Kalau aku mengatakan tidak, maka tidak akan terjadi. Di musim Covid, di tengah wabah, orang tidak bisa pergi jauh, protokol kesehatan, kata manusia mengatakan tidak. Andai pun kau datang, wajahnya tidak nampak karena pakai masker. Tapi kalau Allah berkata bisa, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bapak Bupati baik, Bapak Kabak Kesra Pemdanya baik. Bukan saya mengecilkan, menyepelekan, tapi Allah mau menunjukkan inilah kekuatan masyarakat Wakatobi yang berjamaah. Ini semuanya terwujud karena berjamaah. Jamaah apa? Ini ditulis semua jamaah. Ada namanya jamaah Winulu. Winulu itu adalah arus. Dari mana Ustaz tahu Winulu itu arus? Saya sudah dapat baju kaosnya Winulu. Bulan 12 tahun 2020 datanglah Ustadz Hamiruddin ke Pontianak, Kalimantan Barat, memberikan saya kain sarung dari Wakatobi. Bukan yang ini kain sarung yang baru tadi. Untuk kenang-kenangan dan baju kaos Winulu. Ini sebuah arus kebaikan, arus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau arusnya kuat, maka insya Allah sampah-sampah akan hilang dengan sendirinya. Lalu kemudian ada lagi komunitas namanya
PT Pelayaran, sponsor semua. Ada Muslim United, ada banyak sekali. Inilah yang semua bekerja sama berjamaah, terwujudlah program 2 hari di Wakatobi ini, yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Insya Allah semuanya mendapatkan amal pahala jariah, insya Allah. Tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Wakatobi bahwa Wakatobi menjadi sarana, menjadi target, menjadi tujuan wisata bukan nasional, tapi wisata internasional. Tentu di dalam lubuk hati yang paling dalam masyarakat Wakatobi ada rasa bahagia. Betul? Bahagia orang-orang luar negeri akan berdatangan kemari. Kalau dia datang kemari, tentu dia datang tidak hanya sekedar badannya. Dia datang kemari bawa dompet, duitnya, dolarnya juga datang ke Wakatobi. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran dalam hati. Dia akan datang kemari dengan budayanya, dengan kebiasaan di kampung alamannya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Tapi takut dan cemas itu hilang karena ada benteng yang kuat. Benteng itu bernama Bukit Az-Zaitun. Bukit Zaitun. Kebetulan kita ini sedang berada di atas bukit. Dari mana Ustaz tahu ini bukit? Tadi naik mobil dari penginapan, saya rasa agak menanjak. Bukit. Kata Ustaz Hamiruddin, kita sedang berada di atas bukit, Pak Ustaz. Kalau bukitnya kokoh dan kuat, maka bumi tidak akan bergoncang. Ini kerak bumi ini bergoncang. Kenapa kerak bumi bergoncang? Karena memang begitulah tabiat kerak bumi yang bergoncang. Sama seperti papan pengumuman yang ditempel kertas, dihembus angin, bergoncang. Bagaimana supaya tidak bergoncang? Maka mesti ada pakunya, pasak bumi namanya. Pakunya itu adalah bukit-bukit, dan Allah bersumpah demi bukit itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 bukit Allah bersumpah. Wattini, wazaitun, waturi sinin. Demi bukit tin, demi bukit zaitun, demi bukit Tursina. Bukit Tursina saya sudah sampai naik ke atas. Naik jam 2 malam sampai jam 5 subuh, tempat Nabi Musa menerima wahyu di Mesir. Bukit Tin saya belum sampai. Bukit Zaitun belum juga sampai. Bukit Zaitun yang ada di Wakatobi hari ini saya sudah sampai. Tapi Pak Ustadz, katanya ada penceramah mengatakan wattini wa zaitun itu nama buah. Buah tin dan buah zaitun. Betul juga, karena penafsiran itu banyak. Siapa, mudah-mudahan yang sakit disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan ayat Quran hanya mengandung satu makna, satu penafsiran, maka belum dia dikatakan sebagai ahli tafsir. Ayat Al-Quran itu seperti permata yang bisa dilihat dari berbagai macam sisi dan sudut. Maka ada tafsir mengatakan buah tin dan buah zaitun. Tidak salah. Buah tin manis, buah zaitun kelat. Orang Arab memakan dua-duanya. Ustadz Somad pernah di Arab, jangan tanya lagi. Ustadz Somad pernah makan buah tin, buah zaitun. Ya, kami di Maroko kalau masak ayam pakai zaitun. Kenapa mereka makan daging kambing, makan daging sapi? Kenapa badannya sehat? Ternyata setelah makan daging kambing, makan gulai kambing, makan nasi kambing, dinetralisir dengan minyak zaitun. Namanya olive oil. Perempuan yang minum minyak zaitun 1 sendok sebelum tidur malam, bagus. Minyak yang kita makan banyak minyak bekas, naik kolesterol, naik darah tinggi, merusak kulit, merusak darah, jadi kanker dan lain sebagainya. Maka minyak zaitun bagus sekali dimasak. Kenapa kita tidak masak minyak zaitun? 1 botolnya kecil 100.000. Kalau dimasak pakai goreng ikan,
2 ikan, 3 ikan yang menggoreng menangis meneteskan air mata. Makanya kalau tidak sanggup pakai minyak zaitun, sebelum tidur malam atau pagi dimasukkan 1 sendok, diminum. Minyak zaitun diminum tidak seperti minyak goreng, minyak kelapa sawit, minyak. Saya ingin mengatakan bahwa zaitun, kalau ditafsirkan nama buah zaitun, minyak zaitun, orang Eropa, Spanyol, Prancis sekarang mengembangkan perkebunan zaitun di pinggir-pinggir jalan mereka tanam. Hasilnya buahnya bisa dimakan, minyaknya diekspor. Tinggal tulis saja. Yang mau melihat minyak zaitun, tulis di google.com. Jangan tulis UAS, nanti keluar saya. Tulis olive oil, OLIVE oil, olive oil. Oh, signal kurang. Olive oil, minyak zaitun. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mau ditafsirkan zaitun sebagai makanan, bagus. Kenapa? Karena dia menetralisir tubuh dari segala macam penyakit. Mau ditafsirkan zaitun sebagai gunung, bukit, bagus. Kenapa? Karena zaitun akan sebagai menjadi benteng. Apapun yang datang ke Wakatobi, insya Allah masyarakat Wakatobi tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut, tidak galau. Kenapa? Karena sudah ada benteng Az-Zaitun di Wakatobi, insya Allah. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad hanya ceramah membangkitkan semangat kami saja. Tidak. Yang saya katakan ini real, ada bukti nyatanya. Mana buktinya? Di mana-mana kalau saya ceramah qorinya 1, tapi di Wakatobi 4 qorinya. Walaupun ayatnya satu-satu. Pertama dibuka dengan surat Al-Fatihah. Qorinya anak muda ganteng, rambutnya keluar dari depan. Dilanjutkan ananda yang kedua, dilanjutkan yang ketiga, ditutup dengan seorang perempuan. Kenapa perempuannya 1, laki-lakinya 3? Memang begitulah yang diatur dalam dunia politik Indonesia. 30% keterwakilan suara perempuan di parlemen. Jadi ini yang 4 orang ini sampelnya saja, contohnya saja. Ini menunjukkan Masjid Az-Zaitun di Wakatobi bukan hanya untuk sholat Jumat, bukan hanya untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi juga ada anak-anak yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka lahirlah generasi-generasi yang Qurani. Benteng 3 sudah ditanam. Watin, wazaitun, waturi sinin. Ada yang lebih mulia daripada yang 3 ini. Ada yang keempat. Apa dia? Wahazal baladil. Makkah lebih mulia daripada tin dan zaitun. Bukit Tin, benteng. Bukit Zaitun, benteng. Bukit Tursina, paling tinggi, paling kokoh, paling kuat. Nabi Musa menerima wahyu. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Wahazal baladil amin. Makkah Al-Mukarramah. Kalau mau Wakatobi menjadi baladil amin, negeri yang aman, negeri yang damai, maka bukitnya juga mesti kokoh kuat. Kalau Masjid Az-Zaitun ini kuat, bentengnya kuat, apapun yang datang insya Allah masyarakat Wakatobi tetap kuat. Allahu Akbar. Kenapa orang bisa kena COVID? Karena imunnya lemah. Kalau imunnya kuat, maka COVID-nya tumbang. Insya Allah yang hadir ini imunnya kuat semua. Yang tidak kuat cepat-cepat pulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bukit Tin kuat, Bukit Zaitun kuat, Bukit Tursina kuat, Kota Makkah kuat. Tapi di antara 4 makhluk ini ada yang lebih kuat lagi di antara semua. Ini yang nomor 5. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. 4 ini kalah
dikalahkan oleh yang nomor 5. Siapa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nomor 5. Memang badannya kecil, memang dia makhluk yang kerdil, tapi dia bisa mengalahkan 4 yang kokoh. Siapa itu ahsani taqwim? Dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau meninggalkan generasi yang kuat di Wakatobi, ibu jangan khawatir, bapak jangan takut. Kalau kuat benteng Az-Zaitun, Masjid Az-Zaitun, yang lahir dari Masjid Az-Zaitun ini adalah generasi-generasi al-insan fi ahsani takwim. Kebetulan ada ibu yang sedang hamil, kasih nama anaknya. Anak pertama Tin. Siapa namanya? Tini. Anak yang kedua Zaitun. Anak yang ketiga Tursina. Anak yang keempat Baladil Amin. Anak yang kelima Insan. Siapa nama anakmu? Insan. Pendek kali namanya. Insana fi ahsani takwim. Tapi walaupun sudah tinggi fi ahsani takwim, kalau dia tidak ikut ajaran Allah, kalau dia tidak ikut ajaran Rasulullah, maka dia akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Summa radadnahu asfala safilin. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya anaknya, Ma, ya, ini ada satu surat yang dibaca imam selalu waktu sholat. Mana bunyinya? Asfala. Apa arti asfala itu? Asfala itu di bawah. Kenapa gitu? Ya karena aspal di bawah. Asfala. Ini lebih rendah daripada asfala. Apa dia? Asfala safilin. Yang paling rendah di antara yang rendah. Serendah-rendahnya kambing, serendah-rendahnya ayam, serendah-rendahnya nggak boleh sebut, nanti ceramahnya kena sensor. Serendah-rendahnya binatang, dia masih bisa menjaga rumah, menjaga kebun. Serendah-rendahnya kambing, dipotong orang masih bisa makan daging kurban, tapi manusia tak ada manfaatnya. Sejahat-jahatnya kambing masuk ke dalam rumah, sejahat-jahatnya ayam masuk ke atas meja makan. Tenang ayam, sampai masanya kau akan kupotong. Dulu waktu kita masih kecil di kampung zaman susah, makan ayam ini 2 saja zamannya. Kapan itu? Kita sakit atau ayam itu sakit. Awas kau nanti ayam. 2 masanya ayam, kata ibu waktu marah. Anakku sakit atau kau sakit? Ku habisi kau ayam. Sejahat-jahatnya ayam, sejahat-jahatnya kambing, dia tetap bermanfaat untuk tuannya. Tapi kalau tetangga kita jahat, cobalah ibu potong, apa yang akan terjadi? Maka kalau masyarakat Wakatobi membentengi Wakatobi dengan tin, zaitun, turi sinin, akan muncullah al-insan fi ahsani takwim. Tapi kalau benteng ini tidak kita jaga, sholat berjamaah kita biarkan, anak-anak kita tidak masukkan ke dalam TK Al-Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, maka kita akan jatuh menjadi asfala. Saya tidak mau dapat kabar, Ustadz Somad tolong ucapkan selamat ulang tahun. Untuk siapa? Untuk anak di Wakatobi. Siapa namanya? Asfala safilin. Jangan sampai ada berita itu. Anak-anak Wakatobi mesti menjadi insan fi ahsani takwim. Insya Allah nanti kalau imamnya sholat baca ayat itu, anak-anak kita sudah faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Siapa yang imam itu? Jamaah dari Masjid Zaitun. Makanya ayatnya nggak pindah-pindah.
Setiap alumni dari Masjid Az-Zaitun sekarang mungkin belum ada, tapi semua berawal dari mimpi-mimpi. Setelah masjidnya siap, walaupun belum siap, akan ada TK Al-Quran Az-Zaitun. Setelah tamat dari TK Quran, hafal juz 29, hafal juz 30, SD Al-Quran Az-Zaitun. Tamat SD 5 juz, SMP Al-Quran Az-Zaitun. 3 juz, masuk SMA, SMA Al-Quran Az-Zaitun. Berapa juz sudah? Pokoknya banyak lah. Setelah dia tamat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, surat izinnya dari mana? Jangan khawatir, ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Betul? Masalah urusan-urusan kesana kemari, jangan takut, ada Bapak Ketua Majelis Ulama. Masalah buat proposal, beliau lama di Kabak Kesra. Masalah jamaah-jamaah yang punya duit, kemana kita minta? Inilah gunanya dibuat baleho besar-besar, namanya sudah ada. Tapi kerjasama antar kita semua berdiri nanti. Abdul Somad tidak diminta ke Wakatobi meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Zaitun. Itu hebatnya orang Wakatobi. Masjidnya udah siap, baru Abdul Somad disuruh datang. Begitu juga dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Saya sudah lihat jadwalnya. Tidak ada di jadwal Wakatobi 2 hari Abdul Somad di Wakatobi. Tidak ada jadwal peletakan batu pertama TK Quran. Tidak ada. Nanti wisuda alumni pertama hafal juz 30, Abdul Somad datang lagi ke Wakatobi. Mau wisuda, jangan tepuk tangan dulu, syaratnya berat. Insya Allah TK-nya berdiri, pembebasan tanahnya selesai, penerimaan guru TK Quran, anak-anaknya ngapal. Setelah hafal juz 29 30, acara wisuda akan disematkan mahkota di atas kepala anak kita. Peletakan mahkota pertama oleh Abdul Somad. Nanti insya Allah, saya tidak khawatir sedikit pun tentang masyarakat Wakatobi yang cinta kepada agama Allah. Betul? Belanda datang menghantam kerajaan Buton, Jepang datang, buktinya tetap tegak berdiri. Masyarakat Wakatobi tetap melantunkan hayya 'alas shalah. Belanda datang bawa meriam Belanda, Jepang datang bawa samurai. Tidak ada iman orang Wakatobi yang berubah. Apalagi kalau bule-bule dan tidak datang bawa duit. Bapak ibu jualan kuliner, apa nama kulinernya? Kue ini ada di kampung saya. Ini ada, hah? Ini tepung, ini tepung. Dimasukkan ke dalam batok kelapa, dilobangi bawahnya pakai paku, dipukul keliling, digoreng. Namanya di kampung saya karas-karas namanya. Sama. Saya naik pesawat dari Sumatera ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta nunggu pesawat jam 3 malam baru ada kemari. Artinya apa? Tahajud dulu baru bisa ke Wakatobi. Jam 3 malam berangkat dari Cengkareng ke Kendari. Pejam mata, bangun, sampai. Dari Kendari naik pesawat lagi, baru sampai ke Wakatobi. Ternyata kuehnya ada di kampung saya. Nah, betapa kedekatan kita secara kultur dan budaya. Di kampung saya kalau ada tamu datang, dikasih kain sarung, diletakkan di tengkuk. Ternyata di Wakatobi kain sarung juga dikasih. Bisa mereka tahu warna batik yang saya pakai. Luar biasa itu. Itu menunjukkan ada ikatan hati emosional yang dekat, yang luar biasa. Bersama kita di sini.
Di tempat saya kalau bulan Maulid, nuzul Quran, Isra Mi'raj, berkumpul semua masyarakat di masjid, makan bersama. Ingat saya waktu masa kecil, tiang-tiang juga dihias pakai kertas minyak, diikat. Dan ternyata di Wakatobi juga diikat, karena belum selesai. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan bangunan ini. Biasa kalau saya tabligh akbar di mana-mana, panitia berbisik, nanti waktu Ustaz ceramah, mohon maaf akan ada penggalangan dana, akan ada disebar kotak-kotak. Ternyata di Wakatobi itu yang agak berbeda. Di tempat saya kotak disebar, di sini tidak ada kotak disebar karena mereka langsung transfer ke nomor rekening Masjid Az-Zaitun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masjidnya tegak berdiri, bangunannya selesai, kalau sampai sholat berjamaah di Masjid Az-Zaitun Wakatobi ditinggalkan satu waktu saja, ada zuhur yang tidak diisi, ada asar yang tidak diisi, ada subuh yang tidak diisi, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung, satu negeri, satu pulau kita dikuasai oleh setan. Anak-anak kita akan kesetanan. Kenapa anaknya kesetanan? Karena bapaknya juga setan. Ibunya sedang hamil kesetanan, maka lahirlah anak. Bukan kata saya. Jadi kalau kita mau jaga, maka kita jaga. Datanglah seorang yang susah, galau, miskin, dililit utang, ketemu dengan salah seorang wali Allah di Pulau Jawa. Apa kata wali Allah? Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah 40 hari. 40 subuh kau ketuk pintu rumah Pak Kades, 40 subuh kau ketuk pintu istana penguasa. Tidak akan mungkin dibiarkannya kau kelaparan di depan pintunya. Apalagi pintu rahmat Allah kau ketuk 40 subuh, maka turun kemuliaan, turun rahmat, turun keberkahan. Makanya dijanjikan solat 40 kali, tidak tinggal berjamaah. Maka dituliskan bara'atani, bara'atun minal kufri, bara'atun minan nifaq. Selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan. Selamat yang paling penting adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan din dalam masalah agama. Saya amat sangat senang berada di Masjid Az-Zaitun ini. Kenapa Ustaz senang? Walaupun saya jauh dari Pulau Sumatera, mati saya di Riau, anak-anak di Wakatobi baca Quran, pahalanya mengalir kepada Abdul Somad di Pulau Sumatera. Yang tidak mengaminkan berarti nggak setuju, nggak apa-apa. Bapak setuju, ibu nggak setuju, pahalanya tetap mengalir ke Abdul Somad. Berdiri TK Quran mengalir, berdiri SD Quran mengalir, berdiri SMP Quran mengalir, berdiri SMA Quran mengalir. Lalu ada yang tidak suka, jadi kita buat SD Quran. Jangan. Kenapa? Nanti mengalir ke Abdul Somad. Enak aja dia. Kita yang wakaf tanah, kita yang beli semen, kita yang bangun kelas, pahalanya kok untuk dia? Dia salah sendiri. Kenapa saya disuruh datang? Hari ini saya sangat senang, ceramah saya lepas. Kenapa? Karena saudara yang menunggu saya hatinya terbuka. Penceramah tahu itu, Bapak Ketua MUI tahu itu, Bapak Kemenak tahu itu, orang yang selalu menyampaikan tausiah, kata sambutan di depan orang banyak tahu itu. Kalau orang yang di depan kita itu hatinya tertutup, kita pun menyampaikannya berat. Pernah Ustadz menyampaikan ceramah berat? Pernah. Kapan itu? Ceramah berbuka puasa. Paling berat. Karena waktu itu orang yang di depan kita semuanya tertutup. Mulutnya tertutup, matanya tertutup, perutnya tertutup, hatinya tertutup. Karena yang ada di matanya hanya makanan. Tapi hari ini yang di depan saya ini hatinya terbuka,
menyambut kedatangan Abdul Somad. Ahlan wa sahlan, kau datang kami anggap sebagai ahlan keluarga, wa sahlan, semoga urusanmu semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang beriman itu menyambut saudaranya. Sampai saya di Kendari menjejakkan kaki di Wakatobi, tidak ada satupun orang Wakatobi bertanya sukumu apa Abdul Somad, karena mereka tidak memandang suku saya. Yang mereka pandang adalah ini saudaraku datang. Bahasanya mungkin berbeda di kampungnya, sukunya mungkin tak sama dengan kita, tapi dia sama-sama berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Betul? Saat kita mati, sakratul maut, apa yang keluar dari mulut kita? La ilaha illallah. Saat kita bangkit dari kubur di padang mahsyar, ditiupkan sangkakala, apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Makanya ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ditutup kata Bilal? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu juga nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Wakatobi, bil khusus lagi jamaah Masjid Zaitun masuk ke dalam surga, mereka terkejut. Mereka cari-cari Pak Ketua MUI, ada. Mereka cari Pak Kemenak, ada. Mereka bingung, Ustadz Somad kok enggak ada, padahal dia yang ceramah dulu. Ditanya mereka malaikat, malaikat, iya Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Itu cara Abdul Somad mendapatkan amin dari orang Wakatobi. Orang Wakatobi lidahnya bersih karena ucapannya tasbih, tahmid, tahlil. Orang Wakatobi makanannya bersih. Orang Wakatobi tidak makan riba. Orang Wakatobi tidak pakai narkoba. Orang Wakatobi menjaga ukhuwah, tidak mau caci maki, sumpah serapah. Abdul Somad ingin mendapatkan kata-kata amin dari mulut mereka. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya, mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya. Tapi Ustadz udah ceramah kemana-mana, masa Ustadz gak masuk surga karena ceramah? Abdul Somad, pahala ceramahmu sudah habis karena kau selalu memperhatikan subscriber, like and share. Mungkin ceramahmu sudah habis pahalanya karena kau ria, karena kau masih penting penilaian manusia. Kalau manusia kasih like kau semangat, kalau manusia kasih dislike kau lesu. Tapi kau masuk surga karena ucapan amin dari seorang ibu tua yang bukan ustazah, yang bukan profesor doktor, yang bukan alim ulama, tapi dia orang yang tulus ikhlas membesarkan anak-anaknya, mendidik karena Allah. Amin kata dia. Berdoa dia di tengah malam. Kau tak mengenalnya Abdul Somad, tapi malaikat-malaikat di langit selalu memperhatikan amalnya. Pagi amalnya diangkat malaikat, penjaga langit melihat amal orang Wakatobi. Petang amalnya diangkat, penjaga langit melihat amal orang Wakatobi. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia, terkenal di dunia, malaikat tak mengenalnya. Tapi berapa banyak orang yang tak dikenal di dunia, tapi malaikat selalu memperhatikan amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nomor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini simple, hidup ini mudah. Ada pembangunan masjid, ikut. Orang ramai sholat ke masjid, datang. Ada acara pengajian, dengarkan. Ngantuk-ngantuk sedikit, tidur. Cari dinding dan tiang. Saya tidak pernah marah nyindir jamaah kalau ada tidur di masjid.
Cobalah perhatikan selama ini ceramah. Pernah saya sindir jamaah yang tidur di masjid? Tidak apa-apa. Yang mau tidur silakan. Syukur hari ini masih ada orang mau tidur di masjid. Tapi kalau saya khutbah memang saya gas. Mana yang saya kelihatan tidur, disitulah suara saya kuatkan. Makanya kalau saya khutbah tuh mata saya tajam. Begitu saya lihat agak jamaah yang dimuliakan Allah, Palestina sedang terjajah oleh Israel. Saudara yang dimuliakan Allah, saya tahu banyak saudaraku yang di luar tidak bisa masuk. Sulit engkau masuk ke Masjid Az-Zaitun karena protokol kesehatan tidak boleh rapat jaga jarak. Tapi nanti di surga kau tak berjarak dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kau boleh berdiri di luar saudaraku, tapi nanti kau mendapatkan ucapan salam dari Allah yang disampaikan malaikat. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Bukan hanya sekedar tempat duduk. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang terlintas di hatimu, langsung malaikat akan memberikanmu. Jangan bersedih hati kau berdiri saudaraku, karena aku pun berdiri juga di sini. Padahal aku disediakan kursi. Kenapa Ustaz tidak mau duduk? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dari kecil diajarkan almarhumah emak orang tua, tak boleh duduk di atas kursi kalau ada orang tua di bawah. Pendidikan SD penting, pendidikan SMP penting, tapi pendidikan ibu sampai mati tidak akan lupa. Ibu al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama dari ibu. Pernah saya duduk di atas kursi, tamu datang, mak saya sudah beberapa kali kedip-kedip. Saya nggak paham, dia kedip, saya senyum. Begitu tamu pulang, langsung volume radio dikecilkan. Sampai hari ini, walaupun umur sudah 24 tahun, setiap kali duduk ada orang tua di bawah, tetap teringat. Begitulah pentingnya pendidikan ibu. Jadi ibu jangan pernah bosan mendidik anak-anak di rumah, Bu. Kalau ibu bosan ngomong, ibu capek, kiamat sudah terjadi di dalam rumah. Ibu jangan berhenti merepet ya, Bu. Insya Allah itu akan menyelamatkan anak-anak ibu. Kenapa Ustaz ngomongnya ke ibu? Karena bapak sibuk mencari nafkah, mencari ikan di tengah lautan. Tapi insya Allah itu halal, Pak. Kulitmu yang dimakan panasnya terik matahari, itu nanti akan menjadi benteng penghalang antara engkau dengan azab neraka, Pak. Bapak yang pulang tidak kerja, bawa duit banyak, ibu wajib tanya, ini uang dari mana? Aku dan anakku tidak mau dikasih makan haram. Betul, Bu? Awas kalau nanti dia dibawa bohong-bohong. Lebih baik kami makan biasa saja daripada kami menahankan azab neraka. Berapa banyak orang berkata kenakalan remaja, sesungguhnya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Dia kasih makan haram, sepiring nasi haram, lontong haram, sayur haram. Halal, Pak Ustadz, labelnya halal. Yang mengeluarkan label halal Pak Ketua MUI, tapi diambil dengan cara haram. Sepiring nasi haram menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya kena darah haram, jadi hitam gelap, tak nampaknya mana jalan yang lurus. Pagi petang dia meminta ihdinas siratal, tapi jalan itu gelap. Gara-gara siapa? Kita yang mengasihi anak kita makan sogok, makan haram. Mereka suci bersih, dididik di Masjid Az-Zaitun menghafal Al-Quran. Jangan kotori kepala anak-anak kita. Bisa janji? Jangan ada dusta di antara kita.
Kita berada dalam masjid. Ibu jangan bersedih kalau ibu mati menghadap Allah. Bapak jangan susah kalau bapak menghadap Allah. Kenapa? Anak-anakmu di Masjid Zaitun akan berkata di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di sini dia mendapatkan pendidikan itu. Ibu, bapak adalah bunga-bunga yang sedang mekar, tapi nanti sampai masanya akan layu, kering, mati. Memang sudah tabiat manusia begitu. Mekar, harum, layu, kering, mati. Kecuali bunga ini tidak akan mati karena ini plastik. Tapi yang lain akan layu. Begitu juga dengan Abdul Somad. Abdul Somad sadar dia akan layu, dia akan menguning, dia akan mati. Abdul Somad hanya akan menjadi kenangan. Dulu kata orang Wakatobi, dulu tahun 2021 pernah Abdul Somad dari Sumatera itu datang kemari. Ada anak-anak Wakatobi bercerita ke anak-anak cucunya di tahun 2050. Dulu 30 tahun yang lalu orang Sumatera itu datang ke Wakatobi. Mana dia sekarang? Almarhum, mati, dimakan cacing tanah. Orang Wakatobi yang datang-datang ke Riau jalan-jalan mau melihat bumi lancang kuning, mereka bertanya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Tidak lagi berkata di mana rumah Abdul Somad, di mana pesantren Abdul Somad. Yang ditanya di mana kuburnya. Orang Wakatobi akan datang, menetes air mata mereka melihat nisan Abdul Somad. Dan di situ dia berkata, untuk almarhum Abdul Somad yang pernah kami dengar ceramahnya di Masjid Az-Zaitun, Al-Fatihah. Hari ini Bapak boleh tertawa. Di tahun 2050 Bapak Ibu akan menangis mendengar berita itu. 2050 saya meninggal, tapi Bapak Ibu mungkin lebih cepat daripada itu. Orang beriman tidak pernah sedih kapanpun dia mati. Kenapa? Karena kalau umurnya panjang, amalnya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Kenapa sedih? Makanya ibu kalau suami ibu meninggal, jangan sedih. Bu, katanya suami ibu meninggal. Iya, kok ibu nggak nangis? Nggak apa-apa, warisannya banyak. Jangan gitu jawabnya. Kita ini kata Ustaz Al-Somad nggak usah sedih, nggak usah susah, nggak usah galau. Kalau umur panjang, amalnya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Abdul Somad kalau besok masih hidup, amal saya bertambah. Besok masih ada 3 jadwal pengajian lagi. Kalau mati malam ini, dosa berkurang. Besok nggak lihat pramugari lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Kenapa ketika orang mati tidak ada azannya? Hayya 'alas shalah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat jenazah ada azannya? Tak ada. Berarti sama di tempat saya nggak ada juga. Azan salat jenazah itu mana? Azannya ketika anak lahir dibisikkan ke telinganya. Bapak yang dulu anaknya lahir diazankan nggak? Diazankan. Alhamdulillah. Yang tidak mengazankan jangan diazankan lagi. Jangan gara-gara ini pulang anak udah semester 3 diazankan juga. Waktu kita lahir kita diazankan. Ketika kita mati kita disolatkan. Jadi kalau gitu hidup itu berapa lama? Jarak antara azan dan solat. Kan tertulis di dinding. Jarak antara azan dan solat hanya 10 menit. Yang lambat rasakan sendiri. Singkat Bapak, singkat Ibu. Rumahnya besar, tinggal. Kebunnya luas, tinggal. Mobilnya mahal, tinggal. Saya disambut tadi di Kendari pakai mobil mahal. Alasnya aja sampai 3.
alas, duduk sama ketua anggota dewan. Saya naik mobil, hebat ini mobil. Saya pikir nanti kira-kira di Wakatobi disambut pakai mobil apa. Ternyata mobil yang menyambut di Wakatobi harganya 2 kali lipat dari mobil yang menyambut di Kendari. Yang makanya fotonya harus disimpan tuh, biar supaya orang tahu bahwa saya pernah naik mobil mahal walaupun punya orang. Tapi dasar medsos ini jahat luar biasa. Foto saya naik mobil mewah, foto saya naik pesawat, foto saya naik helikopter, dibuat mereka komen, Abdul Somad penceramah dengan tarif tertinggi, lihatlah kendaraannya mewah-mewah. Bodoh, itu punya orang semua. Ini mobil mewah di tahun 2021 punya siapa? Punya orang Wakatobi. Kenapa orang Wakatobi mobilnya mewah, masjidnya belum siap? Itulah saya yang nggak tahu kenapa. Tapi insya Allah ini bukan karena masalah duit, karena waktunya tidak cukup. Karena tadi saya tanya, kapan ini pembangunan dimulai Ustadz Hamiruddin? Kata Ustadz Hamiruddin, ketika Ustadz kita bicara di Pontianak dimulai. Oh wajar, kan tidak mungkin disiapkan dalam waktu 1 malam. Kalau ada masjid siap 1 malam, itu berarti yang membangun jin Ifrit. Ini dibangun oleh manusia, betul? Insya Allah masjidnya akan siap selesai, akan terhampar orang sholat tahajud, iktikaf, witir, tarawih bersama, akan berdiri sekolah-sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah tamat dari SMA Quran Az-Zaitun Wakatobi, terbang kau sejauh mata memandang. Ada yang dapat beasiswa dari Australia, ada yang bisa kuliah ke Inggris, Harvard University. Otaknya Amerika, otaknya Eropa, tapi hatinya tetap Quran, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Abdul Somad datang ceramah jauh-jauh sampai naik pesawat 3 kali nyambung. Ini ke Wakatobi bukan naik ojek. Sampai 3 kali nyambung, nunggu transit 5-10 jam. Apa yang kau cari ke Wakatobi ini Abdul Somad? Tidak ada cari apa-apa. Yang dicari hanya amal jariah mengalir sesudah mati. Itu cuma. Iza matal insan, mati manusia, inqata'a, putus amalnya. Bagi yang kaya, shadaqatun jariyah. Bagi yang berilmu, ilmun yuntafa'u bih. Harta tak ada, ilmu tak ada. Waladun solihun, anak, perbanyak anak. Induknya Pak Ustadz tergantung ibu izin apa enggak. Mohon maaf Bu, mungkin yang terakhirnya agak menyakitkan, tapi sebetulnya saya cuma mancing respon bapak-bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pilih antara yang 3 yang mengalir sesudah mati. Kalau kau kaya, shadaqatun jariyah. Kalau kau tak kaya, berilmu, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu tak ada, tak pula kaya. Anak kau mesti jadi anak yang soleh. Kaya tidak, ilmu tidak, anak pun tidak, zikir ajalah nunggu malaikat maut datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak-banyak sholawat supaya hati tenang. Banyak-banyak sholawat, pintu rezeki terbuka.
banyak-banyak solawat istiqomah, banyak-banyak solawat mati husnul khatimah, banyak-banyak solawat masuk surga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pagi-pagi sambil masak solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuci solawat, nyiram airnya membilas solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memandikan anak kecil, solawat. Memandikan orang mati, solawat. Menanamkan orang ke kubur, memikul, solawat. Khutbah Jumat, solawat. Berdoa kalau tak ada solawat, tergantung. Maka banyak-banyak solawat. Ngomong bicara aib orang lain, pahalanya hilang. Malah dosa orang yang pindah ke kita, pahala kita diambil orang. Banyak-banyak solawat. Ibu besok pagi pergi beli sayur, orang ngomong. Kadang ibu-ibu ini beli kangkungnya 2 biji, tapi ngomongnya 2 jam. Gimana kabar anak si anu, katanya ini menantu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak solawat. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu merusak iman, lagu-lagu membawa kemusyrikan. Robah MP3 dengan solawat-solawat. Suara ringtone, jadikan solawat sebagai penenang. Ibu-ibu hamil bersolawat supaya anaknya tenang di dalam. Bapak-bapak yang sakau, lantunkan solawat ke telinganya, dia biar cepat mati husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada peresmian Masjid Az-Zaitun di Wakatobi. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam amal soleh di masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah al-Fatihah.